Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita bertemu lagi dalam live streaming sore ini. Topiknya adalah 5 langkah ikhlas untuk mengatasi fitnah. Jadi memang sekali dua kali dalam hidup ini untuk menguji kesetiaan kita kepada kebaikan, kemudian untuk introspeksi, memperbaiki diri, dan menyiapkan diri dan kehidupan bagi kelas yang lebih tinggi. Kita akan diuji dengan fitnah. Hanya memang kita harus tidak boleh lupa ya bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan pengetahuan Tuhan. Dan kalau diizinkan terjadi, itu pasti maksudnya baik. Karena Tuhan Maha Penyayang. Kan Tuhan tidak kejam. Ya. Tidak mungkin Tuhan memasukkan kita dalam kesulitan tanpa rencana pembahagiaan. Nah, dari waktu ke waktu kita akan dikhianati. Dan yang menyedihkan itu, kita justru dikhianati oleh orang-orang yang sangat kita percayai. Dan itu wajar karena kita tidak bisa dikhianati oleh orang yang tidak kita percayai. Kan orang-orang di luar sana yang tidak kita kenal, yang tidak kita titipkan sesuatu, percayakan rahasia atau bahkan aset atau uang, tidak bisa berkhianat. Tapi orang-orang dekat yang kita percayai justru yang sering berkhianat, melukai. Bahkan yang disebut saudara, yang namanya saudara. Nah, yuk kita bahas ya 5 langkah ikhlas ini untuk mengatasi fitnah. Untuk istilahnya di dalam caption dari live streaming kita adalah untuk menghadapi dan menembusi. Jadi dihadapi, tidak melarikan diri. Dihadapi, ditembusi. Gitu. Santai saja kalau difitnah karena hanya orang yang baik, yang lebih baik yang difitnah. Ingat ya bahwa kita ini pertama kali harus mengerti dulu bahwa yang disebut ikhlas itu adalah menerima Tuhan dengan segala kebenarannya. Pasti yang dilakukan Tuhan, yang diinginkan ke Tuhan itu benar. Gitu. Tidak mungkin kita salah diciptakan. Kan ada yang mengeluh soal dirinya kurang ini, dirinya kurang itu, kurang beruntung atau apa. Itu berarti kita tidak ikhlas. Kalau kita ikhlas menerima Tuhan, kita ikhlas bahwa ini yang terbaik yang sudah kita punya ini. Kenapa? Kalau kita melihat yang kurang-kurang saja, memang kita akan down. Tetapi kan kita banyak sekali dalam kehidupan itu plus-plus. Ayo, berapa banyak Anda sudah hidup dalam kualitas yang lebih baik dari banyak orang kaya? Istrinya lebih baik, anak-anaknya lebih baik, kesehatannya lebih baik, coba. Daripada orang-orang kaya yang sekarang terancam, status hukumnya yang sakit, yang anaknya bermasalah, yang istrinya bermasalah. Jadi kalau kita itu melihat kepada yang positif, bahkan yang tidak pernah kita doakan, tapi kita dapat, kita melihat bahwa ini akhirnya kita bilang apa? Wajar. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan ini wajar. Nah yuk kalau gitu kita lihat sekarang 5 langkah ini kalau kita sedang difitnah. Difitnah itu berarti dituduhkan sesuatu yang tidak benar, lalu mengharuskan kita menjelaskan, mempertahankan diri, atau bahkan marah, fight, atau berperang. Tidak harus Anda lakukan itu. Karena Anda tidak harus turun kelas ke kelas orang yang memfitnah Anda. Ini pertama, meyakini bahwa fitnah tidak akan mengenai kita jika tidak diizinkan oleh Tuhan. Sekarang berapa banyak orang sedang tenang hidupnya karena aibnya, kesalahan-kesalahan masa lalunya masih ditutupi oleh Tuhan. Tolong diingat ya, tidak ada di antara kita yang bebas dari fitnah masa lalu. Masa lalu kita sebaik apapun bisa dijadikan fitnah oleh orang keji. Nah, tidak bebasnya itu maksudnya jangan pantas untuk kena fitnah. Gitu. Kita itu
pantas kena fitnah. Kalau. Tetapi ada yang kalonya baik, kalau kita sukses, difitnah. Kalau kita naik pangkat, kalau kita mulia, kalau kita mengalahkan orang tertentu, walaupun kita tidak ada niat untuk mengalahkan, orang akan berlaku keji. Nah, tetapi kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak kena. Nah, kalau kena, berarti diizinkan Tuhan. Nah, karena Tuhan Maha Penyayang, diizinkannya pasti dengan niat baik. Berarti memang dirasakan sakit, diterima dulu, tersenyum dulu, bicara sama Tuhan, kenapa gitu nih, pasti ada salahku, diterima saja dulu, oke? Anda bisa marah dan semakin merusak keadaan, atau Anda bisa diam, lapor ke Tuhan, lalu bilang, Tuhan bantulah aku untuk semakin mengerti bahwa ini pasti ada maksud baiknya. Nah, yang kedua, mensyukuri bahwa kesetiaan kita kepada yang benar itu perlindungan. Ini kan, kalau kehidupan itu yang negatif, ini nanti banyak masalah, itu kegentingan, yang genting-genting itu, oke, sulit itu kalau kita bersikap negatif, dan kalau positif, itu penuh berkah, gitu loh. Rezeki, mulia, nih. Nah, kita syukuri bahwa kalau kita itu setia kepada yang benar, berarti ini ya, setia kepada yang benar, kita itu dicegah masuk ke kesulitan. Nih. Jadi sebetulnya orang yang setia kepada yang benar itu dilindungi. Jadi sebetulnya kebenaran itu adalah perlindungan. Kan kebaikan itu adalah pagar. Kalau kita keluar dari kebaikan, mulai kita gelisah loh. Mulai kita dikejar oleh tanggung jawab atas kesalahan kita. Jadi kalau gitu, berada di dalam pagar kebaikan itu perlindungan. Yang kedua. Yang ketiga, memisahkan sahabat yang jujur dari mereka yang palsu dan hasut. Hasut itu suka mengajak kepada keburukan, mengajak membenci. Mereka bekerjanya di mana-mana, ada pewarta aib gitu toh, pencari fakta negatif, pencari kesalahan aib orang. Ini cara mereka mencari rezeki, padahal itu digambarkan oleh Tuhan seperti pemakan bangkai saudaranya sendiri. Dosanya besar sekali bergibah itu, memfitnah, membicarakan keburukan orang lain. Sudah tahu kenapa banyak sekali orang yang sepertinya beriman, ibadahnya baik, tapi rezekinya rusak terus. Dan bahkan banyak celaka? Karena mereka menikmati pergunjingan. Mereka menikmati berita buruk tentang orang lain. Tidak bisa diam lalu bilang, kok bisa ya ada berita seburuk ini, mudah-mudahan tidak benar. Coba lihat, mudah-mudahan dia diberikan kekuatan, daripada terus, jeng-jeng tahu nggak, jeng-jeng tahu nggak, langsung tambah dosanya, Dan yang bahaya adalah bahwa itu bisa merusak rezeki dan mengurangi perlindungan. Kalau tiap hari kita naik kendaraan, coba disayangkan, menjalankan mesin yang berbahaya, lalu menikmati ghibah, menikmati fitnah, itu kan bahayanya bukan main. Nah, pisahkan teman-teman kita ini. Jadi di antara teman-teman kita kan ada dua nih, pisahkan. Yang tidak baik taruh sini, pisahkan. Jangan ragu untuk blok, delete, buang orang, ban. Yang baik-baik sedikit di sini, gitu. Kenapa? Mudah-mudahan suatu ketika mereka melihat kehidupan penggibah, pemfitnah itu, pembenci itu tidak baik lalu kembali. Jadi tugas kita itu jaga yang baik-baik saja bersama kita. Kita nggak kekurangan teman kok dengan cara tegas memisahkan diri dari yang tidak baik. Kan silaturahim, kita dinilai dari sahabat-sahabat kita. Yang keempat, melebihkan kebaikan kepada jumlah jiwa yang lebih besar daripada yang mampu mereka hasut. Maksudnya adalah
jadilah orang yang bicara menyebarkan kebaikan ke banyak orang, sampai pembenci-pembenci itu kehabisan tenaga karena mereka tidak punya kekuatan, karena Anda mampu sekali menyampaikan kebaikan ke banyak orang. Itu sehingga orang-orang yang negatif tidak bisa dihindari, karena nabi, rasul, utusan Tuhan pun ada pembencinya, ada pemfitnahnya, ada pengkhianatnya, apalagi kita manusia biasa. So, sabar saja, biarkan mereka tidak akan berkembang. Kan kaum beragama yang beriman kepada Tuhan lebih banyak daripada yang tidak. Dan yang tidak itu tambah lama, tambah mendekat kepada Tuhan. Dengan berjalannya usia dan menua, rusaknya rezeki, rusaknya keselamatan, kan mereka tahu, aku harus baik, aku harus baik, aku harus baik. Tuh. Jadi kalau begitu pisahkan, lalu bangunlah kebaikan, sebarkan kebaikan sampai yang bersikap positif kepada Anda lebih banyak, dan itu langsung disponsori oleh Tuhan. Tuhan yang mensponsori orang baik. Yang ini kan masalah waktu saja sebelum mereka diperhitungkan. Kan karma itu ada. Coba lihat ya di YouTube, instant karma. Betapa cepatnya kadang-kadang pembalasan. Bukan karma dalam konsep agama ya, tapi karma sebagai sebab akibat. Nah, yang terakhir, kita itu hanya harus meneruskan kehidupan dengan ikhlas dalam kebaikan. Ya sudahlah, kata-katanya kan begitu. Ya sudahlah. Kalau kamu baik kan kamu tetap di sini. Kalau kamu baik kan kamu tetap bersamaku. Kalau kamu belum baik di sana, biar aku meneruskan kehidupan bersama orang-orang baik yang mencintaiku. Daripada kita menguras tenaga menyamai kerendahan perilaku dan bahasa dari orang-orang tidak baik, lebih baik kita berfokus menggunakan waktu kita untuk melayani orang-orang yang mencintai kita. Jadi kalau gitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini sementara tidak bisa panjang-panjang kita bicarakan dalam live streaming, tapi mudah-mudahan ini sudah bisa mulai memberikan gambaran tentang langkah-langkah untuk berlaku ikhlas mengatasi fitnah. Salam sayang dari Ibu Lina dan saya, I love you all. Bye-bye.